Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani dari Prodi Pendidik Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua sesuai dengan nomor urut saya, yaitu nomor urut 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas yang kedua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan sehingga alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan tugas yang kedua ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, langsung saja kita bahas materi kedua ini, materi pengantar ilmu ekonomi. Maksudnya tugasnya yang kita jelaskan itu tugas kedua. Soal nomor 1 yaitu uraikan pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Jawabannya itu permintaan adalah sejumlah barang ataupun jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen itu sendiri dengan harga dan waktu yang tertentu di pasar. Sedangkan penawaran adalah banyaknya barang yang ingin ditawarkan kepada yang akan ditawarkan oleh penjual kepada pembeli dan pada periode tertentu pada tingkat harga yang telah ditetapkan. Lanjut, harga keseimbangan yaitu adalah harga kesepakatan antara si penjual dan si pembeli, yaitu bagaimana proses terjadinya harga keseimbangan. Uraikanlah tersebut. Jawabannya yaitu proses terjadinya harga keseimbangan yaitu karena bertemunya kurva permintaan dengan kurva penawaran, sehingga di titik tersebut terbentuklah harga keseimbangan dan penawaran serta pembeli yang melakukan permintaan. Nomor 3, deskripsikan menurut pendapat Anda apa yang terjadi terhadap permintaan jika pendapatan masyarakat naik. Nah, menurut saya pribadi, yang terjadi terhadap permintaan jika pendapatan masyarakat naik yaitu permintaan masyarakat akan banyak sesuai ketentuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Lanjut nomor 4, yaitu soalnya uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Faktornya yaitu harga barang. Yang pertama harga barang, yang kedua jumlah penjualan atau produsen, yang ketiga bencana alam, keempat harga barang, yang kelima pengganti yang lebih murah ataupun lebih mahal, sebaliknya. Lanjut nomor 5, deskripsikan apa yang dimaksud dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan diminta oleh seorang konsumen dengan harga yang disebut dengan sifat hubungan jumlah dengan harga yang akan diminta, yang akan diminta konsumen dengan jumlah harga barang tersebut. Sedangkan kurva penawaran yaitu kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan harga barang tersebut. Nah, kita lanjut. Dapat kita lihat pada tabel tersebut soalnya. Dan jawabannya itu berada di titik
ke-8, titik harga keseimbangannya itu adalah Rp8.000. Lanjut nomor 7, apakah dalam penentuan permintaan hanya memperhatikan faktor apa saja serta berikan alasannya? Menurut saya pribadi tidak, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas barang yang akan ditawarkan sehingga menentukan harga yang diinginkan dan terjadilah proses jual beli. Nomor 8 yaitu mengapa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Karena jika jumlah penduduk banyak, maka otomatis permintaan pun akan meningkat, begitupun dengan sebaliknya. Nomor 9, bagaimana pajak dapat mempengaruhi penawaran? Karena pajak naik akan menyebabkan harga jual yang diberikan juga lebih tinggi. Lanjut nomor 10, pada saat Hari Raya Idul Fitri, harga telur serta pakaian akan mengalami peningkatan. Menurut Anda bagaimana permintaan akan barang tersebut? Permintaannya akan naik karena di hari raya banyak yang ikut serta dalam hal tersebut, begitupun dengan harga. Nomor ke-11, gambarkan dan jelaskan kurva keseimbangan pasar. Dapat kita lihat dari kurva tersebut, keseimbangan pasar akan terjadi bila permintaan dan penawaran berada pada suatu titik yang sama atau P dan Q itu menyatu, jadi itulah titik harga keseimbangannya. Jika dilukiskan dalam suatu kurva yang melukisnya biasa dikenal dengan kurva keseimbangan pasar. Garis permintaan dan garis penawaran bertemu pada suatu titik yang tertentu ataupun garis titik yang sama. Lanjut, suatu kondisi di mana penawaran lebih besar dari permintaan, QS lebih besar dari QD, disebut surplus atau kelebihan penawaran. Lanjut, suatu kondisi di mana permintaan lebih besar daripada penawaran, itu QD kurang QS, disebut shortage atau kelebihan permintaan. Nomor 13, apakah harga pasar selalu diikuti oleh penawaran? Kemukakan pendapat Anda. Menurut saya, iya, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum memberi itu ditawar terlebih dahulu sehingga dapat harga yang pas dan setelah itu langsung dibeli. Kita lanjut nomor 14, soalnya yaitu identifikasikan pentingnya harga pasar bagi perekonomian tersebut. Jawabannya, harga pasar sangat penting bagi perekonomian. Jika harga yang di pasar menurun, maka perekonomian akan lambat. Tetapi jika harga pasar akan meningkat atau mahal, maka perekonomian akan maju. Kita lanjut nomor 15. Apakah hukum permintaan dan hukum penawaran dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan alasan Anda. Alasan saya yaitu iya, karena hukum permintaan dan hukum penawaran merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu permintaan maupun penawaran. Kita lanjut nomor yang terakhir, nomor 16. Bagaimana peran pemerintah dalam mempengaruhi harga pasar? Nah, ini peran pemerintah ya. Pemerintah yaitu melalui dua cara,
yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung terdiri dari penetapan harga minimum dan harga maksimum, serta secara tidak langsung terdiri dari penetapan pajak serta pemberian subsidi. Nah, mungkin hanya itu dari saya yang sempat saya sampaikan, yang sempat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan satu kata apapun. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.